Di tepian sungai ini, suku Dayak Pesaguan menjaga denyut peradaban yang tak pernah padam. Adat mereka begitu kental, mengawal setiap fase manusia dari tangis kelahiran hingga khidmatnya kematian. Kini, kita akan menyelami satu puncak sakralitas mereka, sebuah gerak dalam ritual Kanjan Serayong. Lantas, apa pesan yang tersimpan di balik gerakan di dalam ritual ini? Mari kita dengar penuturan dari sang penjaga adat Dayak Pesaguan. Selamat siang Bapak Spuael. Kami dari SMA Negeri 1 Tumang Titi ingin menanyakan asal-usulnya tari Dayak Pesaguan. Terima kasih, selamat siang. Saya terima apa mau kalian dari sekolahan, saya pun mengerti. Silakan bertanya. Asal-usul tari Kanjan itu dari mana, Pak? Asal-usul dari Kanjan, tari Kanjan. Kita orang Pesaguan tidak memiliki Kanjan sebenarnya, tetapi orang mati harus memiliki adat budaya. Jadi membeli dari Sumenjawat, terus terang membeli dari Sumenjawat, Kanjan ini Kanjan Sumenjawat. Nah, dari adat Kanjan itu adalah jurusan adat orang yang meninggal, yang sudah lama. Jadi kasih sayangnya diingat lagi. Jadi dilaksanakanlah penghormatan kepada dia, jasanya yang sudah berlimpah sama masyarakat. Jadi diingatlah sebagai kasih sayangnya, dilaksanakan adat menganjan. Latar belakang Kanjan ini, dia beradat tapi mengandung pantang, karena orang meninggal harus memiliki pantang kalau Dayak Pesaguan. Jadi dilaksanakanlah sebagai Kanjan, membawa orang tidak sedikit, semua domo karena memiliki adat budaya Kanjan adalah semua domo memiliki budayanya. Dan adatnya lagi diiringi dengan seninya, gongnya, gendangnya, lintangnya. Itu seninya bersifat harus, namanya Kanjan ini kan adat. Nah, di dalam adat seni pun merimbang pantangnya, aturannya orang datang bawa tepuluk seperti ini, bajunya harus rompi, harus yang terhormat, dan orangnya diberi sombah, salam ikat kepala dikenakan, orangnya disembah, menyatakan mengucapkan bahasa yang halus, hormat yang halus. Dayak Pesaguan adalah sombah, karena kita kali telanjur dengan orang sembarangan, sebelumnya kita memberi hormat yang terhalus. Nah, kemudian pantangnya bila menari itu dikasih mandau, orangnya disembah, dikasih tepuluk ke kayas. Setelah disembah dikasih batik bidak dengan mandau. Itu artinya orang itu kalau adat mati yang dengan jenis keras lah. Itu orang pengayau Pulibu. Disediakan juga adatnya memotong garung. Setelah memotong garung, memotong tanam itu batinya orang itu orang berani, orang berani, orang pembunuh, orang pemongol, tapi tidak dilaksanakan, hanya adat. Kalau tidak orang Pesaguan halusnya luar biasa, sopannya luar biasa. Jadi tentang latar belakangnya terdiri dari asal usul domongnya itu sudah silam, sudah beberapa puluh tahun lalu sebelum Masehi atau sudah Masehi sudah ada lagi, tapi sejarahnya masih berlanjut sampai hari ini. Itulah latar belakangnya. Ada maknanya. Kalau tarian seperti itu tidak sembarang ditarikan bila musik pun berada, bila pun seni pun berada, hanya tarikan jam saja. Itu sesuai dengan
aturan kanjan. Jadi harus tarinya pun seperti itu, tidak sembarang ditarikan. Yang wajib dikenakan, dia bawa mandau, tupuluk, baju rumpi, dan apa yang dapat dipakai waktu menganjan, memegang bambu namanya temiyang pugu dengan sensabang, itu harus digunakan waktu menganjan yang dipakai. Perbedaannya perempuan dan laki-laki, Perbedaannya hanya gaya. Berbeda gaya perempuan dengan laki-laki, tapi maksudnya sama. Kalau laki-laki gerakan tarinya gini, dan tidak boleh ini dibongkar, tangannya harus digenggam. Yang dipegang hanya mandau dengan apa ya? Kalau mandaunya gini, tapi jangan kanan. Tarinya laki-laki, yang sebelah ini dipegang ini daun apa? Daun temiyang dengan daun sabang kompat namanya. Yang sebelah ini mandau. gitu ya. Itu. Kalau perempuan juga tarinya harus gini, agak tidak gini, harus gini Ke atas. Juga Terus? sama menggenggam itu juga perempuan pun. Terus kenapa tidak boleh ke bawah, harus ke atas tariannya, Pak? Aturannya, Iya. tidak mengganggu apa-apa, tapi memang aturannya harus seperti itu. Pertentangannya dia yang dipakai sewaktu itu tuh, makanya tidak boleh sembarang dipakai. Hanya itu aja yang dipakai, digunakan untuk menganjan acara orang mati, memperbaharui. Harus dipatuhi. Dia ramuan orang menganjan itu menyangkut kumpulan. Jadi yang dipatuhi adalah di tempat tambak itu ada mangkok, ada tepung tawar. Kita karena takut kalau tidak dipatuhi itu kita kumpulan penyakit. Harus berpuasa. Dan itu ada tempat minum dari temiyang itu kan, kita harus berpuasa. Karena kita takut kalau tidak dipatuhi sakit. Alat musik yang dibawa itu sesuai dengan susunan kemauan. Misalnya mau menganjan, diiringi juga adat menganjan harus diiringi dengan seninya. Maka pukulnya berbeda, seninya itu seni kanjan gongnya seperti ini mukulnya, seni orang Deka seperti ini, seni orang menumbal seperti ini, itu perbedaannya. Jadi seharusnya seiring dengan adatnya yang dibudaya itu diiringi dengan seni. Tapi seninya berbeda, tidak semua adatnya. Kami seorang tua, sebagai sesepuh, sebagai narasumber, kami selalu berharap. Sekarang ini pun merasa kecewa rasanya, karena semakin tahun semakin kurang. Kenapa sih bakal hilang budaya-budaya Dayak Pesaguan bakal hilang? Kami mengharapkan generasi muda ini harus menyambung kami. Jadi maksudku, generasi muda harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyambung budaya-budaya adat Dayak. Itulah kita tunjukkan seterusnya. Apa harapan Bapak terhadap masa depan bagi masyarakat tentang adat-adat ini? Saya selalu berharap karena adat ini jangan sampai hilang. Saya memberi pesan sama generasi penerus, harus berhati-hati. Walaupun kita di mana-mana, kita harus ingat budaya Dayak kita Pesaguan. Kembalilah kepada orang tua, bertanya dan lain sebagainya. Itu harapan kami ke depan. Baik, berarti terima kasih Bapak atas ilmu dan bimbingan hari ini. Informasi ini sangat berharga bagi kami semua. Iya, terima kasih. Tari Kanjan Serayong bukan sekedar gerak dan bunyi,
Ia adalah pengingat bahwa hidup dan mati hanyalah perpindahan ruang dalam satu garis adat yang sama. Namun, sebuah tradisi akan kehilangan nyawanya jika ia berhenti dilestarikan. Sebab menjaga adat bukan berarti menolak zaman, melainkan memastikan identitas kita tidak hanyut di telan arus dunia yang kian kencang. Karena selama tarian Kanjan masih dilestarikan, selama itu pula napas leluhur akan terus hidup dalam setiap jengkal tanah Pesaguan.